Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran kimia kali ini untuk kelas 11 MIPA yang akan membahas tentang senyawa alkana, yaitu tentang isomer alkana. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi isomer alkana kali ini. Isomer adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Kita lihat contohnya di sini ada butana. Diingat dulu rumus butana adalah C4H10. Cara menggambarkan yang pertama, C-nya adalah lurus 4. Nanti ini namanya adalah normal butana. Jadi kalau lurus itu namanya adalah normal. Selanjutnya kita melengkapi H-nya. Yang ini CH3, ini CH2, ini CH2, yang terakhir adalah CH3. Jadi diingat lagi syaratnya, C itu di sekelilingnya harus memiliki 4 ikatan. Bentuk berikutnya dari butana adalah C-nya yang lurus itu 3 dan satu C-nya lagi kita buat sebagai cabang, diletakkan di bagian bawah. Lalu dilengkapi dengan H-nya, ini CH3. Perhatikan yang ini sudah 3 garis, maka ini adalah CH saja, dan yang sebelah kiri adalah CH3. Lalu C yang di bawah ini juga CH3. Seperti biasa, rantai yang lurus ini dianggap rantai utama, dan yang di luar kotak itu adalah disebut cabang. Cabangnya ini namanya metil. Jadi ini diberi nama lengkapnya adalah metilnya ada di nomor 2, 2 metil. Lalu lurusnya rantai utamanya C-nya 3, namanya adalah propana. Jadi butana atau C4H10 memiliki 2 isomer, yaitu normal butana dan 2 metil propana. Kita lanjutkan ke senyawa yang berikutnya, yaitu pentana. Pentana kita ingat dulu rumusnya adalah C5H12. Isomer yang pertama pasti C-nya lurus 5. Lalu kita lengkapi H-nya CH3, CH2, CH2, CH2 dan CH3. Ini namanya pasti normal pentana atau kadang-kadang ditulis N-pentana. Berikutnya yang kedua, bentuk yang kedua, C-nya lurusnya 4. Lalu C yang satu kita buat sebagai cabang. Seperti biasa, ini adalah rantai utama. Nanti yang di luar cabang, di luar kotak sebagai cabang. Kita lengkapi H-nya CH3, CH, CH, ini CH2, ini CH3. Selanjutnya kita beri nama, cabangnya ada di nomor 2, berarti namanya 2 metil butana. C-nya 4 berarti butana. Cabangnya ini namanya adalah metil. Kadang-kadang ini 2 metil disebut dengan iso, tapi kembali lagi ke C-nya 5 namanya isopentana. Seperti ini juga ada 2 metil, kadang-kadang diberi nama isobutana. Jadi ini isomer yang kedua. Berikutnya isomer yang ketiga, kita coba dulu C-nya tetap 4. Lalu C cabangnya 1 diletakkan di sebelah sini.
ini cabang pasti CH3 namanya metil. Perhatikan jika seperti ini, nomor C itu tidak boleh dari sebelah kiri, melainkan dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, dan akhirnya namanya akan sama dengan nomor 2. Jadi 2 metil butana. Nah, yang seperti ini tidak dapat disebut sebagai isomer. Jadi ini bukan isomer dari pentana. Karena syaratnya isomer tidak boleh memiliki nama yang sama dengan gambar sebelumnya. Berikutnya yang betul isomer ketiga itu adalah C-nya lurusnya ada 3 dan C yang 2-nya kita buat sebagai cabang. Jadi nanti rantai utamanya adalah yang ini. Kita lengkapi H-nya, ini CH3, ini CH3. Perhatikan C yang ini sudah memiliki 4 garis, tidak memerlukan H lagi. Dan yang ini CH3, sedangkan cabang yang di atas juga CH3. Perhatikan cabangnya, ini namanya metil, lalu yang di atas ini juga namanya metil. Maka metilnya ada 2, diletakkan di nomor 2. Jadi cara penulisannya 2,2, 2 di atas, 2 di bawah, dan dimetil. Karena metilnya ada 2 menjadi dimetil. Lalu rantai utamanya yang lurus adalah propana karena jumlahnya 3C. 1, 2, 3. Nama lain dari 2,2 dimetil ini bisa disebut neo, tapi kembali C-nya jadi 5, neopentana. Jadi pentana atau C5H12 memiliki 3 isomer. Isomer yang pertama normal pentana, lalu 2 metil butana atau isopentana, dan yang terakhir adalah 2,2 dimetil propana atau neopentana. Kita lanjutkan ke senyawa alkana berikutnya, yaitu heksana. Heksana memiliki rumus molekul C6H14. Kita cari isomernya. Yang pertama isomernya pasti C-nya lurus, yaitu 6. Lalu tinggal kita lengkapi H-nya. Ini H3, H2, 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 ini H2, dan H3. Jika lurus, pasti namanya adalah normal heksana atau ditulis dengan N-heksana. Isomer yang kedua pasti 5 saja yang lurus, sedangkan C yang 1 dibuat sebagai cabang. Lalu langkah pertama, ini rantai utama diberi kotak, lalu H-nya dilengkapi, ini 3 garis berarti H-nya 1, ini CH3, ini CH2, CH2, dan yang terakhir CH3. Cabangnya ini namanya metil, maka karena metilnya terletak di nomor 2, maka namanya adalah 2 metil. Lurusnya ada 5, berarti pentana. Atau nama lainnya 2 metil itu disebut iso, tetapi balik lagi ke C6 yaitu heksana. Nah, ini isomer yang kedua. Selanjutnya isomer yang ketiga, masih C-nya yang lurus adalah 5. Kita gambarkan C yang lurus ada 5. Lalu H-nya kita lengkapi, ini H3, ini H2. C yang 1
kita tuliskan sebagai cabang, tapi dipindah posisinya ke nomor 3. Jadi ini cabangnya ada di nomor 3, namanya metil. Jadi C yang ini H-nya hanya 1, ini H-nya 2, dan ini CH3. Namanya adalah, karena metil diletakkan di C nomor 3, maka namanya adalah 3 metil. C yang lurus adalah pentana. Karena rantai utamanya yang lurus ini adalah berjumlah 5. Jadi namanya 3 metil pentana. Kita lanjutkan ke isomer yang keempat. Untuk isomer yang keempat, kita coba lurusnya hanya 4, lalu sisanya kita buat sebagai cabang. Jadi begini gambarnya. Lalu rantai utama seperti biasa ini yang lurus, lalu dilengkapi ini CH3, ini CH3, ini namanya metil, yang ini pun namanya metil, dan rantai utamanya kita lengkapi H-nya CH3, lalu C yang ini 3 garis, berarti hanya 1 saja H-nya, yang ini juga 3 garis, berarti CH, dan yang ini CH3. Metilnya ada 2, diletakkan di nomor 2 dan 3, maka namanya 2,3. Metilnya ada 2, berarti pakai dimetil. Lalu rantai utamanya hanya 4, berarti namanya butana. Jadi itu adalah isomer yang keempat. Lalu isomer yang kelima, masih sama C-nya 4. Metilnya kita letakkan di atas dan di bawah. Jadi ini rantai utamanya, lalu yang di luar kotak itu adalah cabang, namanya dia metil, ini juga metil. Lalu dilengkapi H-nya CH3, perhatikan C yang ini sudah 4 garis, jadi tidak perlu ditambahkan H. Lalu ini H2, ini H3, maka namanya adalah 2, karena cabangnya di nomor 2, 2 atas dan 2 bawah, berarti ditulisnya 2,2, metilnya ada 2, berarti dimetil. Lalu C-nya lurusnya ada 4, namanya butana. Ya, jadi perhatikan 5 macam bentuk isomer ini namanya tidak ada yang sama. Berarti kesimpulannya heksana memiliki 5 isomer, yaitu normal heksana, 2 metil pentana atau isoheksana, 3 metil pentana, lalu 2,3 dimetil butana, dan 2,2 dimetil butana. Ini seperti biasa punya nama lain adalah neo, tapi kembali ke C-nya berjumlah 6, berarti neoheksana. Demikianlah pembahasan tentang isomer alkana. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik, dan selanjutnya untuk evaluasi diri kalian, kalian bisa mengerjakan soal latihan berikut, di mana diminta membuat isomer dari heptana yang rumusnya C7H16, dan jika digambar nanti heptana ini akan memiliki 9 isomer. Alhamdulillah, pembahasan kali ini tentang isomer alkana telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dan bisa mengerjakan soal latihannya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak tentang isomer alkana, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.